Publikasi konversi sepeda motor konvensional ke sepeda motor listrik berlangsung secara masif. Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Sesungguhnya modifikasi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik sudah lumayan lama dilakukan oleh para penggiat otomotif, khususnya di luar negeri. Karena di sana kendaraan listrik telah viral dan booming sejak lama. Tapi beberapa bulan ini publikasi motor listrik baik yang dikeluarkan pabrikan sepeda motor ternama seperti Honda dan Yamaha, juga pabrikan yang berbasis di Cina semakin ramai memenuhi halaman YouTube, dengan review-review dari banyak vlogger kondang tanah air maupun mancanegara. Belum lagi konten-konten yang membahas konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik, juga ramai mewarnai halaman YouTube nasional maupun internasional. Padahal untuk melakukan konversi dari mesin bakar menjadi mesin listrik, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada yang menghabiskan biaya sampai puluhan juta rupiah. Sementara kita semua tahu bahwa ekonomi rakyat Indonesia sedang terpuruk, susah cari kerja, banyak PHK, harga-harga pada naik, sementara kenaikan penghasilan tidak mampu mengikutinya. Jadi apa sebenarnya tujuan konten-konten YouTube ini? Di tengah-tengah banyak masyarakat miskin yang menyaksikannya. Mereka ini jangankan memikirkan motor listrik, memikirkan makan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya saja sudah pusing. Di lain sisi, kita anak bangsa Indonesia, sedang merintis produksi sepeda motor listrik dengan merek Gesit. Dengan masifnya publikasi mengenai motor listrik bikinan pabrik lain, dan banyaknya konten yang menceritakan cara merakit sendiri sepeda motor listrik di rumah, atau bagaimana caranya mengimpor sepeda motor listrik baik CKD atau CBU, serta konten-konten mengenai modifikasi dari motor konvensional menjadi motor listrik, semua ini bisa memukul perkembangan motor listrik nasional yang sedang kita rintis ini. Jadi, ramainya impor motor listrik baik paket komplit maupun paket pretelan, memiliki dampak negatif ke produksi dalam negeri, tapi sebaliknya justru menguntungkan pihak asing, yaitu produsen yang berasal dari Cina, Jerman, Amerika, Jepang, dan negara-negara produsen lainnya. Kerugian bagi industri sepeda motor listrik nasional kita adalah, pangsa pasarnya yang semakin menciut. Karena masyarakat yang telah menonton konten-konten YouTube ini, kemungkinan akan lebih suka membuat motor listrik sendiri ketimbang beli motor listrik nasional Gesit, karena lebih murah. Jumlah sepeda motor listrik di Indonesia berdasarkan catatan AIC, sampai dengan Juli 2022 sekitar 19.024 unit. Atau cuma 0,34% dari rata-rata penjualan motor dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan mereka yang memperebutkan pasar sepeda motor listrik ada 43 merek, yang dirakit di Indonesia ada 11 merek, yaitu 1 Gesit, 2 Viarki 1, 3 Quest Motors Atom Alta, 4 United Motors T1800, 5 Slis Eagleprix, 6 Elders Electrico, 7 Elvindo, 8 Honda PCX Electric, 9 Rakata, 10 BF Goodrich, 11 Nusa Hatulistiwa. Sisanya 32 merek lainnya diimpor dari luar negeri. Bayangkan betapa beratnya perjuangan sepeda motor listrik nasional murni seperti Gesit, merebut pasar yang kecil yang di dalamnya ada banyak sekali kompetitor, bahkan ada beberapa kompetitor yang kelasnya sudah global, kelas raksasa otomotif. Apalagi jika digerogoti oleh pembuatan motor listrik rumahan berbekal video YouTube dan impor komponen motor listrik dari luar, perjuangan sepeda motor listrik nasional akan semakin berat. Keuntungan bagi eksportir luar negeri adalah aliran duit yang masuk ke kocek mereka semakin banyak, karena barangnya laku keras dibeli oleh para pembuat konten ini dan juga yang mengikutinya. Selain itu, fenomena ini memberikan angin segar bagi produsen sepeda motor listrik luar negeri, karena dengan digelontornya pasar Indonesia dengan sepeda motor listrik berharga murah, otomatis bisa mematikan produsen sepeda motor listrik nasional yang baru dirintis. Karena pemerintah Indonesia sedang kesulitan keuangan, tidak mungkin memberi dukungan secara terus-menerus kepada produsen Gesit ini, sehingga produsen Gesit mau tidak mau harus berjuang sendiri. Dan tinggal menunggu waktu saja, jika tidak mendapat perhatian ekstra, produsen Gesit akan kolaps dan menuju kebangkrutan. Dan sekali lagi Indonesia gagal menjadi tuan di negeri sendiri dalam hal memproduksi sepeda motor listrik.
Kedepannya produsen sepeda motor listrik luar negeri termasuk produsen sepeda motor yang menguasai pasar sepeda motor nasional saat ini, akan kembali menguasai pangsa pasar di Indonesia, yaitu pangsa sepeda motor listrik yang gagal diambil alih oleh produsen sepeda motor listrik nasional Gesit. Kesimpulannya menurut admin adalah 1. Maraknya publisitas sepeda motor listrik baik yang langsung beli di dealer atau impor, maupun hasil membuat sendiri serta hasil modifikasi dengan biaya hingga jutaan rupiah, hanya sekedar mengejar jumlah konten yang kebetulan sedang viral. Sedangkan sepeda motor listriknya sendiri hanyalah sebuah mainan bagi orang-orang kaya saja. Karena pada kenyataannya selain memang harganya yang sangat mahal, prasarana pengisian daya baterainya juga masih belum tersedia di tempat umum secara merata. Sehingga ini hanya menjadi sebuah objek kesenangan yang berharga mahal, yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia yang sekarang jatuh miskin hanya bisa ngiler atau pasrah dengan nasib miskin yang menimpa mereka saat ini. 2. Konten-konten ini, terutama konten YouTube, bisa memalingkan masyarakat dari yang tadinya ingin membeli sepeda motor listrik produksi nasional, yaitu Gesit. Kemudian mereka berpaling ke motor-motor listrik produksi pabrikan lain, baik yang diproduksi oleh pabrikan besar di dalam negeri, maupun yang impor. Atau ikut-ikutan praktek seperti yang ditonton di YouTube, untuk membuat sepeda motor listrik sendiri di rumah. Akibatnya bisa mematikan produksi Gesit, baik secara langsung, maupun tidak langsung. 3. Membuat devisa mengalir keluar dengan banyaknya mengimpor sepeda motor listrik, dan juga komponen-komponen yang digunakan untuk membangun sepeda motor listrik dari produsen di luar negeri. 4. Memuluskan produsen sepeda motor listrik luar negeri untuk menguasai pasar sepeda motor listrik nasional.